Hai, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas soal bias in searching of great company. Jadi kalau ada bias yang menurut gue yang rada-rada sulit untuk dilawan, itu adalah ketika lu lagi searching a great company. Uh, Idenya sebenarnya didapatkan ketika gue lagi lari dan gue lagi baca buku Mark Mason yang judulnya adalah Everything is Fuck. This is book about hope. Jadi di satu buku tersebut diceritakan bahwa ada sebuah penelitian di mana orang-orang itu dihadapkan pada satu sebuah pilihan untuk melihat sebuah screen. Katanya itu ada 1.000 kali percobaan, bukan 1.000 kali percobaan, ada dalam satu waktu ada 1.000 dot muncul adalah biru dan bukan biru. Jadi kalau misalnya lo ngelihat katanya oh ini biru, oke bilang aja klik tombolnya biru. Terus ada lagi oh ini bukan biru, oke. Uh, Misalnya keluar merah ya ini bukan biru. Atau ini ternyata ungu ya berarti ini bukan biru gitu. Nah di penelitian ini yang menarik adalah uh, dan penelitian ini diulang terus menyatakan bahwa ketika awal-awal dilakukan percobaan, orang-orang yang memencet tombol biru dia tahu ekspektasinya ada berapa banyak biru dan berapa banyak tombol tidak biru yang harus ditekan. Walaupun percobaan ini cukup panjang ya, dalam arti kayak 1.000 kali, artinya dia tahu bahwa bukan tahu sih, dia lumayan nggak akan inget seberapa banyak dia tombol tidak biru dan seberapa banyak dia tekan tombol biru gitu. Nah, ketika percobaan ini diulang dan akhirnya dari sebuah result sebelumnya makin banyak dimunculkan segala sesuatu yang bukan tentang biru. Dalam hal ini banyak banget yang warnanya ungu, jadi sedikit bias dalam hal ini. Kalau misalkan gue dihadapkan dalam satu tempat tersebut, mungkin gue akan skala banyak pencet karena gue buta warna. Tapi yang terjadi adalah karena otak lu sudah kebiasaan untuk gue cari biru 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 biru, akhirnya lu lupa bahwa ada warna ungu di situ. Dan banyak banget kesalahan yang benar-benar dicari, bukan kesalahan yang benar dicari, kesalahan yang terjadi ketika hal tersebut diulang dalam menemukan yang bukan biru tersebut gitu. Nah, karena hal tersebut, karena kesalahan tersebut, akhirnya penulis ini mengatakan sebenarnya ada kalimat yang lebih bagusnya, tapi dia bilang namanya blue dot effect. Nah, blue dot effect ini adalah ketika lo melihat sesuatu, ketika lo berusaha untuk mencari sesuatu, dan lo banyak banget akan menemukan hal ini di lapangan gitu. Penelitian ini berlanjut gak cuma dalam menggunakan biru dan bukan biru, tapi juga menggunakan sifat manusia, di mana ada tiga gambar, yaitu adalah gambar netral, bahagia, dan marah. Jadi kalau misalkan tombolnya cuma berubah jadi tiga, nah menurut gue kan kelihatannya kan kalau misalkan lu udah ngomongin sifat manusia dan lihat dari gambar, lu bisa tahu bahwa ini marah, ini tidak marah, atau dan ini pun netral gitu. Nah, akan tetapi karena percobaan ini terus diulang dan sehingga otak lu jadi fatigue atau kecapean, akhirnya lu lean up to something conclusions. Jadi kayak lu bikin konklusi sendiri, bikin kesimpulan sendiri bahwa ternyata lebih banyak orang yang marah-marah, atau lebih banyak orang yang bahagia, atau lebih banyak orang yang netral. Nah, walaupun kenyataannya dari gambar tersebut mungkin sebenarnya ini gambar netral, tapi karena lu banyak mencari bahwa di sini adalah orang yang bahagia, ternyata lu lean up ke yang lebih banyak bahagia. Kalau misalkan lu ngelihat ini adalah gambar yang marah-marah, jadi lu lean up ke uh, ini banyak banget orang-orang yang marah-marah. Jadi sehingga otak lu tuh sebenarnya terpacu untuk mencari sesuatu yang sebenarnya tanda kutip nggak ada di banyak yang netral itu tuh. Sebenarnya lu bisa bilang dia bahagia, bisa bilang enggak, tapi lu cenderung ke salah satunya, marah ataupun bahagia. Nah, sama halnya kalau misalkan lu mencari a great company. Nah, seperti yang sebelumnya gue pernah katakan, Mohnish Pabrai sendiri, dan menurut gue setuju banget bahwa semua orang tahu great company itu bentuknya kayak apa dan sebagaimana, dan bentuknya kayak apa. Astra lu tahu dia a great company, Unilever lu tahu dia great company, karena dia lu tahu semua great company makanya harganya mahal. BBCA juga sama, a great company, karena semua orang tahu harganya mahal.
Yang butuh dicari adalah company-company mana yang menurut lu great tapi belum diapresiasi sama sekali gitu. Nah, itu yang menyebabkan kesulitan di dalamnya untuk melakukan valuasi, dan kenapa value investing menjadi sebuah art. Jadi menggali sesuatu value yang belum tampak sama banyak orang lain, yang dihargai masih cukup murah, sehingga lu bisa masuk dengan harga yang murah tersebut dan lu menunggu waktunya untuk berkembang gitu kan. Nah, pada saat lu mencari the great company, kita banyak banget, bukan kita sih, gue banyak banget menggunakan matrix dalam hal ini kayak PE ratio, EV per CFO ataupun segala macam bentuknya untuk menemukan bahwa oh ini company-nya murah gitu. Dari semua company yang murah ini baru gue cari lagi apakah dari company tersebut ini adalah company yang baik. Pertanyaannya apakah ini cara yang benar? Menurut Mohonis sebenarnya sebuah cara yang nggak begitu benar juga, nggak salah tapi nggak begitu benar juga, karena akan ada banyak sekali company yang bagus itu terlewat menggunakan matrix ini. Tapi menurut gue it's okay, ini adalah cara yang gue gunakan dan gue nyaman dengan cara ini. Gue nemuin satu aja gitu tiap tahun, atau satu atau dua aja tiap tahun is more than enough gitu. Monis sendiri sih bilang bahwa ketika lo akan melakukan valuasi company, kalau misalkan lo melihat sebuah company hanya dari matriks angka, lo akan miss up, lo bakalan ketinggalan dari story-nya. Nah, kenapa? Karena yang jadi masalah adalah a great company itu nggak bisa dilihat cuma dari sekedar matriks aja. Lo benar-benar harus tahu operasionalnya, ceritanya, ataupun bagaimana manajemennya itu bekerja. Dan lo harus line up, lo punya ekspektasi terhadap company tersebut dengan manajemen punya ekspektasi company, sehingga lo bisa tahu bagaimana company tersebut mungkin 5-10 tahun mendatang. Intinya sih seperti itu. Jadi dia bilang bahwa a great company rarely come out on the screener. Kalau misalkan lo mau cari company yang bagus, ya nggak bisa dengan cara screener doang. Lo benar-benar harus cari juga. Nah, apa persamaan dari keduanya tersebut? Karena kita menggunakan screener atau kita menggunakan satu cara, ada banyak banget akhirnya company yang keluar di screener kita bahwa mengatakan oh ini this is a great company. Problemnya adalah apakah kita melihat this is a great company atau otak kita terlatih untuk melihat dengan matrix yang ada seperti ini adalah great company tersebut, dan menurut kita adalah perusahaan yang layak untuk diinvestasikan. Apakah seperti itu? Jawaban ini gue bilang balik ke masing-masing tiap orang. Tapi gue bisa bilang dengan untuk kasus yang gue alamin, jelas tidak gitu. Nah, kalau misalkan tidak, bagaimana cara gue bisa menghasilkan sebuah keputusan investasi yang lebih baik lagi cuma lewat dari sekedar screener doang gitu. Ya artinya gue mesti dig down satu persatu dari perusahaan tersebut. Gue nggak bisa mengatakan bahwa apa yang gue lakukan adalah salah. Gue bisa katakan mungkin ada 3 cara untuk keluar dari bias in searching of the great company ini. Satu, bahwa adalah selalu turunkan ekspektasi lu terhadap screener yang lu miliki. Cari ekspektasi yang benar, dan cari yang benar-benar lu pahamin terhadap company-nya tersebut, mengenai dari industrinya, bagaimana company itu bekerja, dan manajemen timnya juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah buat framework cara berpikir. Ketika gue ketemu Pak Bambang kemarin, investor kawakan, dia berkata bahwa kalau bisa lu lebih persempit lagi bagaimana cara lu memilih company yang bagus. Nggak masalah lu kehilangan satu ataupun banyak hal, yang penting lu bisa menemukan satu atau dua yang bisa lu compound, dan lu yakin bisa masuk ke dalamnya, bahkan dengan menggunakan margin, itu akan jauh lebih baik dibanding lu harus mengatakan bahwa semua company itu bagus. Jadi masing-masing investor punya caranya sendiri, dan dia tahu sebenarnya lu harus tahu, bukan dia harus tahu bagaimana cara menggunakan kelebihan yang dia miliki untuk berinvestasi. Some people invest in startup, some people doesn't invest in startup, some people invest heavily in that
big debt company, jadi yang benar-benar punya utang yang cukup besar karena dia tahu bagaimana cara memanfaatkan utang tersebut. Beberapa lagi tidak. Dan even Warren Buffett sendiri bilang, katanya gue investasi di company yang ROE-nya tuh udah tinggi sekali. Jadi kalau misalkan dia bilang kayak layaknya gue bermain basket, gue pilih investasi gue adalah ya udah cari aja yang orangnya udah tinggi 2 meter lah gitu. Kalau orangnya 2 meter kemungkinan besar masuk bolanya lebih tinggi. Belum tentu juga dia mainnya lebih bagus dibanding orang-orang yang mungkin tingginya 1,5 atau 1,6 gitu. 1 meter 6, 1 meter 6 maksudnya gitu, 1,6 meter ya, intinya 1 meter 1,6 meter lah gitu, kayak atau 170 tuh mirip kayak tinggi gue lah kurang lebih. Nah kalau misalkan seperti itu, apakah dia bakalan dia bakal kehilangan dong? Ada beberapa investasi yang sebenarnya bagus, ya nggak masalah katanya. Gue cuma bisa nilai seperti itu dalam dunia bola basket. Gue nggak penting dengan apakah gue kehilangan, ya nggak masalah. Tapi gue tahu kalau misalkan pemain bola basketnya tinggi, kemungkinan gue untuk menang lebih besar. Intinya seperti itu. Jadi framework itu benar-benar pengaruh terhadap bagaimana cara lo berinvestasi. Selalu persempit framework lo bagaimana cara lo berinvestasi, dan lo tahu bahwa circle of competence lo ada di sebelah mana gitu. Dan yang terakhir menurut gue adalah selalu pergunakan yang namanya second level of thinking. Jadi ketika lo first level of thinking lo mengatakan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang bagus, second level of thinking lo adalah mengenai kenapa perusahaan ini disebut perusahaan yang bagus. Jadi selalu pertanyakan keputusan investasi lo bahkan sebelum lo masuk ke dalam investasinya. Karena ketika lo sudah masuk ke dalam investasi tersebut, ada kemungkinan lo terkena bias yang berikutnya lagi, adalah bias ketika memiliki sebuah perusahaan. Nah, that's it. Kalau misalkan ada diskusi, gue dengan senang hati bisa take questions dari kalian di Instagram gue @bayutabusala, atau bisa aja email gue di bayutabusala@gmail.com. And then see you again next time. Bye.